Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuarni. Kali ini saya akan menjelaskan singkat mengenai bisnis plan kami, yaitu Bobobi Cenuri. Adapun latar belakang proposal kami yaitu baiklah, di zaman yang semakin maju ini, lapangan pekerjaan semakin sempit dikarenakan semakin banyaknya jumlah masyarakat dan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, berwirausaha adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri yang dimana segala sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku usaha. Jadi, ada banyak cara yang dilakukan dalam berwirausaha. Misalnya, mengelola barang setengah jadi menjadi barang suatu produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi sehingga dapat dinikmati para konsumen. Oleh karenanya, penulis berpikir untuk menciptakan suatu hasil atau produk yang memiliki nilai jual. Kami membuat kue atau suatu produk bobobi, bola-bola ubi, yang diberi nama toko bebek Bobobi Cenuri dan memiliki bahan dasar yang sangat mudah di pasaran, dengan bahan baku ubi yang pengetahuan masyarakat yang kurang akan pengolahannya membuat kami untuk berkreasi dan menjadikan produk ini sebagai nilai jual dan produk yang memiliki nilai pasar yang tinggi. Baiklah, kita melangkah pada tujuan pendirian usaha. Usaha ini didirikan tak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari keuntungan atau dapat mempertahankan usaha kami agar tetap tumbuh dan berkembang. Selain itu juga dapat membuka lapangan kerja bagi para anak muda tanpa perlu lagi meminta uang kepada orang tua tentunya. Dengan diciptakannya usaha Bobobi bola-bola ubi cenuri ini dapat mempertahankan makanan tradisional agar tidak hilang, dan juga yang juga dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu daerah tertentu. Oke, lanjut kepada pemasaran. Kami mengusung bahwa pemasaran yang akan kami lakukan, pertama, memberikan potongan harga dalam upaya memperkenalkan produk. Yang kedua, apabila ada yang memesan banyak suatu produk kami akan memberikan suatu bonus. Yang ketiga, kami menawarkan ke konsumen seperti pekerja kantor, anak muda yang sedang beristirahat, yang sedang berkeliling di tempat-tempat yang ramai untuk ditempati nongkrong. Baiklah, itu saja yang sempat dapat saya sampaikan. Lalu, rekan saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Sekian dari saya. Nah, di sini saya akan memaparkan rincian keuangan dan modal untuk usaha Bobobi Cenuri. Nah, total biaya bahan baku sebesar 191.000. Kemudian total biaya perlengkapannya sebesar 102.000 dan total biaya lain-lain sebesar 33.000. Nah, total keseluruhannya, total yang dikeluarkan untuk modal sebesar 326.000 per hari. Tidak menutup kemungkinan dalam sehari bisa 2 kali produksi sesuai pesanan. Nah, dengan modal 326.000 ini bisa menghasilkan 100 pak hasil produksi. Kemudian
rincian penghasilan. Nah, harga pokoknya yaitu 326.000 per pak. Kemudian harga yang ingin dijualkan sebesar 10.000 per paknya, dengan satu paknya itu isi 5 PCS. Kemudian perhitungan laba rugi. Nah, untuk dapat menghasilkan untung, yaitu dengan hasil produksi kemudian dikali dengan harga jual, yaitu 1 juta. 1 juta berarti ini laba kotornya 1 juta, kemudian dikurangi dengan modal sebesar 326.000, berarti laba bersih yang didapatkan itu lebih dari 600 per produksi. Nah, kemudian resiko usaha. Resiko dan hambatan yang bisa saja dialami usaha ini. Yang pertama itu persaingan pasar yang semakin ketat. Kemudian yang kedua, jenis usaha yang dihasilkan tidak mampu untuk bertahan lama karena produk ini tidak mengandung bahan pengawet, sehingga semua hasil produksi harus laku terjual. Kemudian yang ketiga itu harga bahan dasar ubi yang fluktuatif. Kemudian manfaat dan khasiat. Nah, manfaatnya, ubi jalar atau dikenal juga dengan ketela rambat ternyata mengandung nutrisi untuk membantu melawan penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi ubi jalar dapat mengurangi risiko penyakit seperti jantung, diabetes, dan obesitas. Kemudian selain manfaat untuk mengurangi risiko penyakit berbahaya, ubi jalar juga memiliki manfaat lain, seperti meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem kekebalan tubuh. Kemudian makanan ini mengandung banyak vitamin A. Selain itu, ubi jalar menyediakan 37% kebutuhan tubuh akan vitamin C. Kemudian khasiatnya yaitu yang pertama dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua, mencegah dan mengatasi kanker. Kemudian yang ketiga, melancarkan pencernaan. Yang keempat, menangkal penuaan dini. Yang kelima itu dapat menyembuhkan asam urat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayani, NIM 90200117043. Alasan kami membuka usaha ini bermaksud ingin menyalurkan ilmu yang kami miliki, yaitu kemampuan di bidang kuliner. Di dunia usaha, bentuk dari pengalaman dan menambah wawasan atas ilmu yang telah kami ketahui dan ingin berinovasi dengan makanan tradisional, sehingga makanan tradisional tidak akan kalah kualitasnya dengan makanan-makanan di zaman yang modern ini. Kami berinovasi dengan mengembangkan kembali kue tradisional, yaitu ubi, menjadi lebih menarik dan lebih berkualitas. Produk ini memang sudah ada di kalangan masyarakat, akan tetapi usaha bola-bola ubi ini berbeda dengan ubi yang biasa. Bobobi ini merupakan produk hasil modifikasi yang sedemikian rupa sehingga menjadi produk baru serta menarik yang dapat bersaing dengan makanan-makanan modern. Ubi di zaman sekarang sudah jarang sekali diproduksi, sehingga kami punya peluang yang cukup baik dalam hal pemasaran. Apalagi, ubi ini merupakan varian baru yang dapat menarik minat konsumen untuk merasakan sensasi baru dari ubi ini. Produk yang kami buat ini mempunyai kualitas yang cukup tinggi karena bahan dasarnya menggunakan ubi yang banyak mengandung nutrisi, juga pembuatan yang dijamin higienis. Usaha bisnis bobobi atau bola-bola ubi cenuri ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kuliah. Usaha yang kami rintis ini pasti
pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk berkeberlanjutan usaha kami ke depannya. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Tidak lupa pula untuk membangun jaringan dengan cara franchise agar kami dapat dengan mudah untuk mengembangkan usaha kami ini. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.